gitu ya. Pak Isra Soru dengan itu Muriwali, ya enggak? Muryawali sih sebenarnya nggak masuk dalam jadwal debat sih. Tapi itu yang debat itu Deki Ngadas, terus Esra Suru, Ya, di satunya Kingadas. Budi Asali. Eh, M atau Ya, Budi Bang. Asali ya? Pak Budi ya? Ya, kayaknya entah atau Pak Budi, lupa aku. Nah, pokoknya tiga orang itu. Nah, Edis kan sendirian. Akhirnya Edis cari-cari kawan tuh untuk bantu dia. Diskusi. Tahu nggak nyarinya siapa? Bang Kiamat. Saya sama Bu Sofi. Karena Itu. ada data gitu. Jadi jadi tahu dari sekian banyak apologet di Indonesia ini yang dicari teman untuk lawan orang tiga ini karena si Edisnya sendiri itu gemetar dia. Dia di telepon Hmm. itu tanya itu, ini gimana nih ayat ini? Ya saya nggak ini misalnya Pak Zakaria 13 ayat 7 dia tanya, ini gimana nih penjelasannya? Dia sendiri nggak ngerti. Di telepon itu pasif, malah saya yang jelas-jelasin terus. Bahkan penjelasan tentang oh ini ada tentang kritik teksnya apa-apa nih malah saya yang jelasin di situ. Makanya kalau kalau di depan orang nih ya, di depan orang awam ya jelas dianya kayak merasa menguasai. Tapi coba senggol nama Ki Ahmad berani nggak? Coba. Kalau ada lawan butuh temen nyarinya saya dia. Tapi kalau lawan ini lawan Ki Ahmad nih, bukan gimana-gimana nih. Tapi memang itu kenyataan. Memang nggak gampang. Gini Bang, kalau kalau Abang sendiri sejalan nggak dengan Bang Edis? Jadi gini Bang, kalau sesuai dengan penjelasan gereja, saya tuh nggak peduli orangnya siapapun. Kalau sesuai, misalnya siapa yang merencanakan tentang penyaliban, jelas kalau bicara tentang kekekalan, Tuhan itu mengetahui akan segala sesuatu, rencana-rencana yang akan menyakiti Kristus itu seperti apa. Itu kan ada penjelasannya. Makanya di dalam liturgi juga ada dikatakan iblis si penipu yang tertipu oleh tipu dayanya sendiri. Nah, itu apa yang dikatakan oleh Edis itu memang benar. Tetapi kalau udah ngomong tentang oh Yesus itu lebih rendah daripada Bapa, tidak setara, ada subordinasi, terus lain-lainnya, terus misalnya poligami, itu memang nggak benar, Bang. Gitu. Gitu. Jadi di lain sisi Abang sejalan, tapi di bagian sisi itu Abang nggak sejalan ya. Saya itu sebetulnya itu gini loh, Bang. Nggak semua hal kita itu pasti sama gitu. Nggak semua hal. Makanya kalau misalnya nih ada pernyataan-pernyataan siapapun itu, misalnya benar, ya udah kalau ada orang yang nggak sepakat kita diskusi nggak masalah. Tapi kalau misalnya salah, saya pun nggak akan sepakat gitu. Jadi Jadi dalam kalau hal saya ini Bang Edis tuh lagi tumbuh, lagi terus mau belajar supaya imannya tumbuh gitu Bang kan, atau dia memang sudah hidup dalam ruang-ruang yang salah itu. kalau edisi setahu saya ya, dia dari dulu tuh memang em, merasa tahu, merasa tahu, makanya dia itu udah ini bang, Kebal. tipikal dari pengikut Kristus yang benar itu sebenarnya orang yang mau belajar, orang yang mau progresif untuk mendapat ilmu-ilmu yang baru. Nah, di sini tipikal kalau apa yang menurut dia itu udah sesuai, nanti orang mau kasih tahu itu nggak seperti itu. Itu kekeliruannya begini-begini. Itu sama dia itu udah gimana caranya untuk bantah Iya. gitu. Walaupun terbantah pun dia merasanya nggak terbantah. Jadi intinya yang sekarang yang menjadi permasalahan itu dia menyalahgunakan dan dia menarasikan bahwa kekristenan itu setara dengan ajaran Islam yang lawak-lawak, dalam arti jelasin kekristenan dengan lawak-lawakan. Iya betul betul. Intinya dikira kekristenan itu cukup dengan lawak-lawak gitu. Iya betul. Nggak bisa. Lucu-lucuan. Nggak bisa. Emang dikira
kekristenan itu segampang itu. Jelaskan tentang inkarnasi itu seperti apa. Nah, kalau dikira pertanyaannya Muslim itu dengan ketidaktahuannya mereka dijelaskan dengan keliru, itu akan membuahkan kebenaran. Ya nggak mungkin. Keliru ya keliru. Iya. Kayak kemarin saya pun sampai diskusi ya, debat tuh sama Pak Jasin sama Pak Erben, bahkan sampai saya tuliskan, saya bikinkan literaturnya di volume 6 ya, ebook saya. Teman-teman kalau mau baca penjelasan tentang apa yang dipermasalahkan, yang didiskusikan itu apa, bisa baca tuh, ebooknya udah ada. Nah itu bawah begini, kemanusiaan Kristus itu lebih rendah daripada Bapa. Saya bilang salah. Kenapa salah? Karena kemanusiaan Kristus itu hanya dikenakan kepada Sang Firman. Jadi bayangin, orang itu lagi argumentasi baju dibandingin sama manusia. Ibaratnya kayak gitu loh, paham nggak? Baju sama manusia. Ibaratnya person itu dibandingkan dengan baju. Nyambung nggak? Ya, ya. Terus Nggak manusianya nyambung. Nggak apple to apple toh. Gitu loh. Jadi Sang Bapa dibandingkan dengan bukan pribadi manusia. Jadi kan kemanusiaan Kristus itu ibarat sang Firman ini mengenakan baju kemanusiaan. Loh bagaimana yang bukan hipostasis kamu bandingkan dengan hipostasis? Itu udah keliru. Kayak gitu Bang. Ibaratnya kodrat dibandingkan dengan hipostasis. Itu udah salah pikir. Nah cuman beliau belum sampai di situ pembahasan. Mungkin mengkajinya pun juga enggak sampai situ. kalau abang perhatikan nih selama di ruang-ruang Kristen tuh, itu ajaran yang paling dekat tepat itu ajaran di mana, Bang? Apanya maksudnya? Denominasi. Ya banyak-banyaknya denom tuh. Oke, kekristenan itu dari timur atau barat? Timur. Timur kan. Iya ya. Nah, gereja awal itu kan, gereja awal itu kan gereja apa? Yerusalem kan, bener nggak? Iya. Rasul Yakobus sebagai uskupnya kan di situ. Nah, gereja apa di situ? Ortodoks itu. Ortodoks, Katolik kan, Katolik Ortodoks kan. Ya. Ya udah, Ke situ aja arahnya, Bang ya. arahnya kalau nanti belajar sejarah pun akan ke situ. Karena kalau kita lihat polemik-polemik abad 17 itu kan antara Bukan katrom lah. Kalau kalau dia sampai ke barat sekarang tuh, Bang, itu panjang lagi sejarahnya, Bang. ya kan itu sering saya diskusikan, makanya orang-orang Katolik Roma juga gemetar kan kalau mau ayo kiamat diskusi, mana berani mereka gitu. Ya. Karena Segini saya tuh pernah diskusi sama Romo pun ya, Romo Katolik tentang pernikahan beda agama itu ditentang oleh hukum-hukum kanon gereja. Aku suruh Dari barat. gitu. Dari barat gitu. Iya, kan ada tuh. Buku saya yang volume 2 kan bahas tentang itu juga. Jadi abang sekarang ini lebih ke timur gitu, Bang ya. Lebih ke gereja awal aja sih. Karena kebetulan gereja awal itu dipertahankan liturginya, teologinya itu di timur ya, jadinya ke timur. Seandainya itu di barat ya saya di barat. Seandainya ya. Tapi biasanya kalau Katolik tuh, Bang, pemegang kuncinya tuh kan di Petrus tuh, Bang. Pemegang kunci maut itu Kristus. Baca Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ya, ya. Tapi intinya ndak bisa lepas dari dua itu ya, timur barat tuh, Bang. Atau harus ke timur. Gereja barat awal itu ada kesesuaian, tiba-tiba di 1054 itu kan skisma. Gitu. Makanya kalau kita bandingin itu gampang. Katolik sekarang yang Konsili Vatikan kedua ini kamu bandingkan dengan before dari 1054 itu pasti beda banget.
teologinya. Paling gampang gitu kalau ngurut mana nih akar masalahnya. Makanya kalau saya nggak pernah bingung bang, dalam tanda kutip kalau misalnya saya mau kaji sesuatu, saya lihat ini awalnya bagaimana, terus baru berubahnya tahun berapa, dan pandangan itu munculnya di mana. Kalau udah tahu munculnya cuma di barat, berarti itu ajaran heterodoks. Nah penjelasannya gimana, baru kita kaji. Itu Kalau sistem. Bang Edis dia arahnya kemana dia bang? Edis mah pandangannya sendiri bang, bukan timur, bukan barat, tapi kan dari barat kan, kesesatannya dari situ baru lanjut beranak pinak. Anglikan begitu bang atau apa? Enggak. Pentakosta. Edis itu dia mau mencetuskan dirinya sebagai pembuat doktrin. Edistarian namanya. Sungguh ini saya enggak lagi bercanda. Edis itu akan dengan dia memanfaatkan orang-orang yang sepakat apa, lama-lama dia akan membawa pada itu. Lihat aja lah. Mungkin sekarang masih banyak orang yang nggak sepakat ya, tapi kamu ingat aja, kamu catat di buku kamu, nanti lihat nanti kalau akan terbukti itu. Karena apa? Itu abang memandang begitu karena Karena dia udah bilang kayak apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja, buang aja di tong sampah, Trinitas. Ya, betul, seandainya dibuang di tong sampah, orang pun bisa masuk surga. tapi itu enggak secara langsung kan dia bilang seandainya ada orang gitu kan, dia sembunyi di contoh gitu, bukan dia yang bilang dia buang. Gini bang, itu aku udah kirim ke Bang Meta juga, itu videonya jelas. Jadi dia bilang ini, seandainya orang buang kata Trinitas di tong sampah, dia masuk surga. Dibilang gitu. Jadi dia masuk surganya itu udah, kalau itu benar ya, dibuang di tong sampah, itu membuahkan suatu kebenaran, itu masuk surga. Loh, bagaimana mungkin sesuatu yang salah itu membuahkan kebenaran? Kan logikanya gitu. Jadi kata seandainya itu kita silogisme kan. Sesuatu yang salah harusnya masuknya masuk mana kalau menentang Allah itu? Masuknya masuk neraka kan, harusnya gitu. Jadi jangan berkutat itu kan seandainya. Saya pun bisa ngomong, seandainya orang menentang tentang Tritunggal maka dia masuk neraka. Emangnya salah omongan saya? Iya. Nah, sama-sama seandainya nih sekarang nih, saya pakai seandainya. Edis juga pakai kata seandainya. Terus yang benar yang mana? Seandainya yang mana yang benar? Agak kembali lagi ke awal gereja awal bang ya. Betul. Begitulah bang. Saya itu ini ya, kalau teman-teman tanya pendapat saya, lebih baik mana? Lebih baik kontra ya. Ini logika dasar aja deh. Lebih baik mana Ki, kontra dengan orang yang viewersnya banyak ya, atau lebih baik nggak kontra dengan orang itu? Saya pilih lebih baik nggak usah kontra sama orang yang viewersnya banyak itu, karena kan jadi banyak pembencinya kan. Benar nggak? Benar bang, tapi kenapa pilih itu bang? Iya itulah, karena aku harus ngambil resiko itu. Karena kalau nggak seperti itu nanti orang nggak tahu posisi yang benar, yang salah mana, ya apakah semua yang diomongin itu benar apa enggak. Itu namanya udah kita harus ngambil resiko. Saya pun mikir, aduh kalau kayak gini nanti banyak yang nggak senang sama saya, dikata-katain, tapi ya udahlah. Saya nggak akan memikirkan resiko-resiko yang bahkan itu belum tentu gitu loh, belum tentu semua orang itu akan menyepakati penjelasan-penjelasan yang seperti Edis katakan. Makanya ya udah, saya ambil resiko teman-teman. Tapi kemenangannya selalu di ruang lucu-lucuan bang. Kiamat, boleh bicara sedikit? Ya, oke, gitu ya. Nanti kita bisa ini, tapi kita diskusi baik-baik aja ya, yang akademis. Nanti kalau ada yang minta mana sih Ki datanya, bisa saya tunjukkan gitu.
Kiamat Oke, boleh ini bertanya. ada Bang siapa nih? Bang Bella Sarius sama Bang Simon Rombe. Selamat Ya, pagi. salam Ki, salam. Ya, Pagi shalom. Ki, pagi. Ya, Mm-mm. ini saya naik atas dasar keresahan saya sih Ki. Kalau untuk narasi Edis yang bilang Tuhan Yesus punya Tuhan, itu bukan ranah saya untuk apa ya, menilai, karena aku level pembacaan Alkitabku masih jauh lah daripada Kiamat sama Edis, jadi aku nggak ke situnya. Cuman aku yang shock itu waktu dia bilang itu apa, eh gimana kalau orang mengenal Yesus, mau menerima Yesus tapi dia wanes, tapi dia menolak Tritunggal ya kan, waktu debat sama Elia itu dia memastikan sendiri, saya pastikan itu mereka itu masuk surga. Loh, kalau gitu berarti apa, gereja LGTV itu yang pendetanya transgender itu berarti bisa masuk surga dong, Hmm. kan gitu. Nah, terus aku lihat itu pendukung-pendukungnya yang udah jadi apa ya, jemaatnya itu jemaat Edistarian itu mulai menyerang mulai menyerang ke konten, ya aku bisa bilang konten Episkop Romo Daniel itu kan kemarin kan bikin video soal Tuhan punya Tuhan itu. Dia jelaskan secara detail, secara pengajaran bapak-bapak gereja